Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 3022311020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang rekrutmen dan seleksi internasional yang diampu oleh dosen Robert Tua Barasa dengan matkul MSDM Global. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak. Bagaimana sebuah perusahaan besar seperti Unilever atau Astra bisa mendapatkan karyawan terbaik dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya sistem rekrutmen dan seleksi internasional. Materi ini sangat penting karena dunia kerja sekarang sudah bersifat global, persaingan semakin ketat, dan perusahaan membutuhkan talenta yang tidak hanya pintar, tapi juga adaptif. Dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap, mulai dari konsep, dasar, proses teknologi, hingga tantangan dan strategi yang digunakan perusahaan multinasional. Kita mulai dari pertanyaan utama. Mengapa rekrutmen internasional itu penting? Pasar global yang dinamis. Saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga global. Contohnya, perusahaan Indonesia bisa bersaing dengan perusahaan dari Jepang, Amerika, bahkan Eropa. Artinya, kualitas SDM harus benar-benar diperhatikan. Jika perusahaan salah memilih karyawan, dampaknya bisa menurunkan produktivitas, menghambat ekspansi global, bahkan merugikan perusahaan. Kebutuhan talenta yang beragam. Di era globalisasi, perusahaan membutuhkan karyawan yang memahami budaya berbeda, mampu bekerja dalam tim internasional, dan memiliki sudut pandang yang luas. Contohnya, tim pemasaran global akan lebih efektif jika terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, karena mereka lebih memahami pasar masing-masing. Keunggulan kompetitif. Rekrutmen yang tepat bisa menjadi keunggulan kompetitif. Misalnya, perusahaan yang berhasil merekrut talenta global terbaik akan lebih inovatif, lebih cepat beradaptasi, dan lebih unggul dibanding kompetitor. Jadi, rekrutmen bukan hanya proses administratif, tetapi strategi bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke dasar ilmiah. Rekrutmen internasional tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu tinjauan literatur sistematis. Artinya, perusahaan atau peneliti mengumpulkan berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk menentukan metode rekrutmen yang paling efektif, teknik seleksi yang akurat, serta faktor keberhasilan dalam penempatan karyawan. Manfaat pendekatan ini terdiri dari mengurangi bias dalam seleksi, meningkatkan akurasi keputusan, dan membuat proses lebih objektif. Sebagai mahasiswa, kita bisa melihat bahwa ini berkaitan dengan evidence-based management atau manajemen berbasis data. Sekarang kita bahas peran teknologi. Portal rekrutmen online, contohnya LinkedIn, Jobstreet, dan platform lainnya. Perusahaan bisa memposting lowongan, menyaring kandidat secara otomatis, bahkan menggunakan AI untuk seleksi awal. Outsourcing dan job fair. Perusahaan sering bekerja sama dengan agen rekrutmen, headhunter, atau mengikuti job fair internasional. Keuntungannya, lebih cepat menemukan kandidat, lebih efisien, menjangkau lebih banyak orang. Aplikasi mobile. Sekarang melamar kerja bisa lewat HP. Bahkan wawancara bisa dilakukan via Zoom, tes bisa dilakukan online, dan proses seleksi jadi lebih fleksibel. Teknologi membuat rekrutmen menjadi cepat, murah, dan global. Peran ekspatriat diperluas dan ilustrasi. Ekspatriat adalah karyawan yang bekerja di luar negara asalnya. Mengapa mereka penting? Yang pertama ada pengalaman lintas budaya. Mereka sudah terbiasa bekerja dengan budaya berbeda. Yang kedua, menjembatani komunikasi. Mereka bisa menjadi penghubung antara kantor pusat dan cabang luar negeri. Ketiga, meningkatkan kualitas seleksi. Karena mereka memahami standar global. Contohnya seperti seorang manajer dari Indonesia yang bekerja di Jepang.
dapat membantu perusahaan menilai kandidat lokal dengan lebih baik. Proses rekrutmen. Sekarang kita masuk ke proses rekrutmen. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perusahaan harus menentukan beberapa banyak karyawan dibutuhkan, posisi apa saja, dan kapan dibutuhkan. Tanpa perencanaan, rekrutmen bisa tidak efektif. Yang kedua ada desain pekerjaan. Di tahap ini dibuat, yang pertama ada job description, yang kedua ada job specification. Ini penting agar kandidat memahami peran mereka. Yang ketiga, penciptaan kesadaran. Perusahaan menyebarkan informasi melalui media sosial, website, platform kerja. Tujuannya untuk menarik kandidat terbaik. Proses seleksi. Seleksi adalah tahap paling penting. Tahapannya seperti screening, memilih kandidat dari CV, assessment, tes kemampuan dan psikotes, wawancara, menilai kepribadian, komunikasi, dan kecocokan budaya. Yang keempat, keputusan, penawaran kerja plus medical check-up. Kompleksitas internasional dalam konteks global, seleksi menjadi lebih sulit karena perbedaan bahasa, perbedaan budaya, standar pendidikan yang berbeda. Studi kasus pada PT Unilever. Fokus pada sistem global dan sustainability. PT Astra menggunakan program internasional. PT Mayora, seleksi ketat dari tes hingga kesehatan. Semua perusahaan menggunakan proses yang terstruktur dan sistematis. Strategi analitis. Strategi penting terdiri dari konsistensi global, adaptasi lokal, fleksibilitas sistem. Ini disebut sebagai think global atau act local. Dampak rekrutmen yang baik pada yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, turnover menurun. Yang ketiga, biaya lebih efisien. Artinya, HR berperan langsung dalam profil perusahaan. Tantangannya seperti budaya dan bahasa. Yang kedua, regulasi hukum. Dan yang terakhir, biaya ekspatriat. Contohnya seperti visa kerja bisa menjadi kendala besar di berbagai negara. Solusi dan inovasi. Solusi modern seperti assessment center, wawancara berbasis kompetensi, dan gamification. Ini membuat seleksi lebih akurat dan menarik. Keberagaman dan inklusi. Manfaatnya seperti inovasi meningkat, karyawan lebih loyal, pemahaman pasar lebih baik. Rekrutmen dan seleksi internasional. Mengapa rekrutmen internasional penting? Pasar global yang dinamis. Perusahaan multinasional beroperasi melintas batas negara, menghadapi persaingan ketat dari berbagai penjuru dunia. Talenta beragam, kebutuhan akan perspektif lintas budaya dan keahlian multidisiplin semakin krusial di era globalisasi. Keunggulan kompetitif, penempatan staf yang strategis menjadi pembeda utama antara perusahaan yang unggul dan yang tertinggal. Fondasi strategi, tinjauan literatur sistematis. Studi ini mengidentifikasi metode rekrutmen dan seleksi yang efektif pada perusahaan multinasional. Melalui kajian literatur yang komprehensif, pendekatan sistematis ini menjembatani kesenjangan pengetahuan dalam penempatan staf strategis di level internasional. Teknologi dalam rekrutmen. Era digitalisasi. Yang pertama ada portal rekrutmen daring. Platform digital memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat global tanpa batas geografis. Outsourcing dan job fair. Kemitraan dengan agen rekrutmen dan partisipasi dalam bursa kerja internasional memperluas jaringan kandidat. Aplikasi rekrutmen seluler, wawancara kampus, dan aplikasi mobile memudahkan proses dari mana saja secara real time. Faktor kunci mempertimbangkan ekspatriat. Ekspatriat memainkan peran yang krusial dalam ekosistem rekrutmen internasional. Dengan pengalaman lintas budaya, mereka mampu meningkatkan efektivitas dalam menemukan dan menilai kandidat yang tepat untuk posisi global, menjembatani perbedaan budaya antar tim dari berbagai negara.
menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, inklusif, dan produktif secara global. Proses rekrutmen yang efektif. Rekrutmen adalah proses sistematis untuk menarik kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Perencanaan SDM mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan secara strategis. Desain pekerjaan merancang deskripsi dan spesifikasi jabatan yang jelas dan kompetitif. Penciptaan kesadaran menyebarkan informasi lowongan ke kanal-kanal yang tepat untuk menjangkau kandidat terbaik. Proses seleksi yang tepat memilih yang terbaik. Yang pertama ada screening, review CV dan dokumen. Yang kedua ada asesmen, tes tertulis dan psikotes. Yang ketiga ada wawancara, kompetensi dan kecocokan budaya. Yang terakhir ada keputusan, tawaran kerja dan pemeriksaan kesehatan. Kompleksitas seleksi internasional. Seleksi adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak kandidat berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Proses ini sangat bervariasi antar organisasi, jenis pekerjaan, dan negara, mulai dari penyaringan awal hingga keputusan akhir yang menentukan. Perusahaan multinasional di Indonesia. Yang pertama ada Unilever, menekankan tahapan rekrutmen yang terstruktur dengan orientasi pada pembangunan berkelanjutan dan standar internasional. Yang kedua ada Astra International, menjalankan proses rekrutmen umum dan program magang internasional ITP dengan tahapan aplikasi, wawancara, dan seleksi akhir. Yang ketiga ada Mayora. Seleksi meliputi tes tertulis, psikotes, wawancara, penawaran gaji, hingga pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Strategi yang tepat untuk multinasional. Keberhasilan rekrutmen dan seleksi internasional bergantung pada pendekatan yang terstruktur dan kontekstual. Strategi terstruktur menentukan proses rekrutmen dan seleksi yang jelas, terukur, dan konsisten di seluruh cabang global. Adaptasi budaya lokal. Memperhatikan norma budaya dan ketentuan hukum ketenagakerjaan di setiap negara tuan rumah. Hasil positif. Strategi yang tepat menghasilkan tim yang lebih kohesif dan kinerja bisnis yang lebih kuat. Dampak pada kinerja finansial. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif bukan sekedar fungsi HR atau investasi strategi yang berdampak langsung pada hasil bisnis. Produktivitas lebih tinggi. Karyawan yang dipilih dengan tepat cenderung berkontribusi jauh lebih besar dibanding rekrutmen yang tidak terencana. Pengurangan turnover. Seleksi berbasis kompetensi dan kesesuaian budaya mengurangi pergantian karyawan yang mahal. Return of investment. Mencocokkan talenta dengan kebutuhan organisasi secara tepat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas secara signifikan. Tantangan dalam rekrutmen internasional. Perbedaan budaya dan bahasa. Hambatan komunikasi dan perbedaan nilai budaya dapat mempersulit penilaian kandidat secara objektif dan adil. Regulasi ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki undang-undang tenaga kerja yang berbeda, mulai dari visa kerja hingga syarat kontrak yang harus dipenuhi. Biaya dan logistik ekspatriat. Penempatan ekspatriat memerlukan biaya relokasi, akomodasi, dan adaptasi yang signifikan, namun perlu dikelola secara cermat. Solusi dan inovasi dalam seleksi. Pendekatan modern dalam seleksi. Yang pertama ada assessment center, simulasi kerja nyata untuk mengukur kompetensi kandidat secara komprehensif dalam situasi yang relevan. Wawancara berbasis kompetensi, menggali perilaku nyata kandidat di masa lalu sebagai prediktor kinerja di masa depan. Gamification, seleksi, menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan engagement kandidat dan mengukur kemampuan
kognitif secara inovatif. Pentingnya keragaman dan inklusi. Mendorong inovasi, merekrut talenta dari berbagai latar belakang budaya, gender, dan pengalaman menghasilkan gagasan yang lebih segar dan solusi yang lebih kreatif. Retensi karyawan, lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan jangka panjang. Pemahaman pasar global, tim yang beragam lebih mampu memahami kebutuhan pelanggan dari berbagai penjuru dunia, menghasilkan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu menuju keunggulan talenta global. Yang pertama ada rekrutmen strategis, proses terencana dan sistematis. Yang kedua ada teknologi dan adaptasi, alat digital dan sensitivitas budaya. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif, talenta unggul dorong kinerja. Perusahaan multinasional yang mampu merancang sistem rekrutmen dan seleksi internasional yang efektif dengan memanfaatkan teknologi, mempertimbangkan faktor budaya, dan mengadopsi inovasi seleksi akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dan berkelanjutan di pasar modal. Rekrutmen dan seleksi internasional. Mengapa rekrutmen internasional penting? Pasar global yang dinamis. Perusahaan multinasional beroperasi melintas batas negara, menghadapi persaingan ketat dari berbagai penjuru dunia. Talenta beragam, kebutuhan akan perspektif lintas budaya dan keahlian multidisiplin semakin krusial di era globalisasi. Keunggulan kompetitif, penempatan staf yang strategis menjadi pembeda utama antara perusahaan yang unggul dan yang tertinggal. Fondasi strategi, tinjauan literatur sistematis. Studi ini mengidentifikasi metode rekrutmen dan seleksi yang efektif pada perusahaan multinasional. Melalui kajian literatur yang komprehensif, pendekatan sistematis ini menjembatani kesenjangan pengetahuan dalam penempatan staf strategis di level internasional. Teknologi dalam rekrutmen. Era digitalisasi. Yang pertama ada portal rekrutmen daring. Platform digital memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat global tanpa batas geografis. Outsourcing dan job fair. Kemitraan dengan agen rekrutmen dan partisipasi dalam bursa kerja internasional memperluas jaringan kandidat. Aplikasi rekrutmen seluler, wawancara kampus, dan aplikasi mobile memudahkan proses dari mana saja secara real time. Faktor kunci mempertimbangkan ekspatriat. Ekspatriat memainkan peran yang krusial dalam ekosistem rekrutmen internasional. Dengan pengalaman lintas budaya, mereka mampu meningkatkan efektivitas dalam menemukan dan menilai kandidat yang tepat untuk posisi global, menjembatani perbedaan budaya antar tim dari berbagai negara, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, inklusif, dan produktif secara global. Proses rekrutmen yang efektif. Rekrutmen adalah proses sistematis untuk menarik kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Perencanaan SDM mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan secara strategis. Desain pekerjaan merancang deskripsi dan spesifikasi jabatan yang jelas dan kompetitif. Penciptaan kesadaran menyebarkan informasi lowongan ke kanal-kanal yang tepat untuk menjangkau kandidat terbaik. Proses seleksi yang tepat memilih yang terbaik. Yang pertama ada screening, review CV dan dokumen. Yang kedua ada asesmen, tes tertulis dan psikotes. Yang ketiga ada wawancara, kompetensi dan kecocokan budaya. Yang terakhir ada keputusan, tawaran kerja dan pemeriksaan kesehatan. Kompleksitas seleksi internasional. Seleksi adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak kandidat berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Proses ini sangat bervariasi antar organisasi, jenis pekerjaan, dan negara, mulai dari penyaringan awal hingga keputusan akhir yang menentukan. Perusahaan multinasional di Indonesia.
Yang pertama ada Unilever, menekankan tahapan rekrutmen yang terstruktur dengan orientasi pada pembangunan berkelanjutan dan standar internasional. Yang kedua ada Astra International, menjalankan proses rekrutmen umum dan program magang internasional ITP dengan tahapan aplikasi, wawancara, dan seleksi akhir. Yang ketiga ada Mayora. Seleksi meliputi tes tertulis, psikotes, wawancara, penawaran gaji, hingga pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Strategi yang tepat untuk multinasional. Keberhasilan rekrutmen dan seleksi internasional bergantung pada pendekatan yang terstruktur dan kontekstual. Strategi terstruktur menentukan proses rekrutmen dan seleksi yang jelas, terukur, dan konsisten di seluruh cabang global. Adaptasi budaya lokal. Memperhatikan norma budaya dan ketentuan hukum ketenagakerjaan di setiap negara tuan rumah. Hasil positif. Strategi yang tepat menghasilkan tim yang lebih kohesif dan kinerja bisnis yang lebih kuat. Dampak pada kinerja finansial. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif bukan sekedar fungsi HR atau investasi strategi yang berdampak langsung pada hasil bisnis. Produktivitas lebih tinggi. Karyawan yang dipilih dengan tepat cenderung berkontribusi jauh lebih besar dibanding rekrutmen yang tidak terencana. Pengurangan turnover. Seleksi berbasis kompetensi dan kesesuaian budaya mengurangi pergantian karyawan yang mahal. Return of investment. Mencocokkan talenta dengan kebutuhan organisasi secara tepat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas secara signifikan. Tantangan dalam rekrutmen internasional. Perbedaan budaya dan bahasa. Hambatan komunikasi dan perbedaan nilai budaya dapat mempersulit penilaian kandidat secara objektif dan adil. Regulasi ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki undang-undang tenaga kerja yang berbeda, mulai dari visa kerja hingga syarat kontrak yang harus dipenuhi. Biaya dan logistik ekspatriat. Penempatan ekspatriat memerlukan biaya relokasi, akomodasi, dan adaptasi yang signifikan, namun perlu dikelola secara cermat. Solusi dan inovasi dalam seleksi. Pendekatan modern dalam seleksi. Yang pertama ada assessment center, simulasi kerja nyata untuk mengukur kompetensi kandidat secara komprehensif dalam situasi yang relevan. Wawancara berbasis kompetensi, menggali perilaku nyata kandidat di masa lalu sebagai prediktor kinerja di masa depan. Gamification, seleksi, menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan engagement kandidat dan mengukur kemampuan kognitif secara inovatif. Pentingnya keragaman dan inklusi. Mendorong inovasi, merekrut talenta dari berbagai latar belakang budaya, gender, dan pengalaman menghasilkan gagasan yang lebih segar dan solusi yang lebih kreatif. Retensi karyawan, lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan jangka panjang. Pemahaman pasar global, tim yang beragam lebih mampu memahami kebutuhan pelanggan dari berbagai penjuru dunia, menghasilkan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu menuju keunggulan talenta global. Yang pertama ada rekrutmen strategis, proses terencana dan sistematis. Yang kedua ada teknologi dan adaptasi, alat digital dan sensitivitas budaya. Yang terakhir ada keunggulan kompetitif, talenta unggul dorong kinerja. Perusahaan multinasional yang mampu merancang sistem rekrutmen dan seleksi internasional yang efektif dengan memanfaatkan teknologi, mempertimbangkan faktor budaya, dan mengadopsi inovasi seleksi akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dan berkelanjutan di pasar modal. Rekrutmen dan seleksi internasional.
Mengapa rekrutmen internasional penting? Pasar global yang dinamis. Perusahaan multinasional beroperasi melintas batas negara, menghadapi persaingan ketat dari berbagai penjuru dunia. Talenta beragam, kebutuhan akan perspektif lintas budaya dan keahlian multidisiplin semakin krusial di era globalisasi. Keunggulan kompetitif, penempatan staf yang strategis menjadi pembeda utama antara perusahaan yang unggul dan yang tertinggal. Fondasi strategi, tinjauan literatur sistematis. Studi ini mengidentifikasi metode rekrutmen dan seleksi yang efektif pada perusahaan multinasional. Melalui kajian literatur yang komprehensif, pendekatan sistematis ini menjembatani kesenjangan pengetahuan dalam penempatan staf strategis di level internasional. Teknologi dalam rekrutmen. Era digitalisasi. Yang pertama ada portal rekrutmen daring. Platform digital memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat global tanpa batas geografis. Outsourcing dan job fair. Kemitraan dengan agen rekrutmen dan partisipasi dalam bursa kerja internasional memperluas jaringan kandidat. Aplikasi rekrutmen seluler, wawancara kampus, dan aplikasi mobile memudahkan proses dari mana saja secara real-time. Faktor kunci mempertimbangkan ekspatriat. Ekspatriat memainkan peran yang krusial dalam ekosistem rekrutmen internasional. Dengan pengalaman lintas budaya, mereka mampu meningkatkan efektivitas dalam menemukan dan menilai kandidat yang tepat untuk posisi global, menjembatani perbedaan budaya antar tim dari berbagai negara, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, inklusif, dan produktif secara global. Proses rekrutmen yang efektif. Rekrutmen adalah proses sistematis untuk menarik kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Perencanaan SDM mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan secara strategis. Desain pekerjaan merancang deskripsi dan spesifikasi jabatan yang jelas dan kompetitif. Penciptaan kesadaran menyebarkan informasi lowongan ke kanal-kanal yang tepat untuk menjangkau kandidat terbaik. Proses seleksi yang tepat memilih yang terbaik. Yang pertama ada screening, review CV dan dokumen. Yang kedua ada asesmen, tes tertulis dan psikotes. Yang ketiga ada wawancara, kompetensi dan kecocokan budaya. Yang terakhir ada keputusan, tawaran kerja dan pemeriksaan kesehatan. Kompleksitas seleksi internasional. Seleksi adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak kandidat berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Proses ini sangat bervariasi antar organisasi, jenis pekerjaan, dan negara, mulai dari penyaringan awal hingga keputusan akhir yang menentukan. Perusahaan multinasional di Indonesia. Yang pertama ada Unilever, menekankan tahapan rekrutmen yang terstruktur dengan orientasi pada pembangunan berkelanjutan dan standar internasional. Yang kedua ada Astra International, menjalankan proses rekrutmen umum dan program magang internasional ITP dengan tahapan aplikasi, wawancara, dan seleksi akhir. Yang ketiga ada Mayora. Seleksi meliputi tes tertulis, psikotes, wawancara, penawaran gaji, hingga pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Strategi yang tepat untuk multinasional. Keberhasilan rekrutmen dan seleksi internasional bergantung pada pendekatan yang terstruktur dan kontekstual. Strategi terstruktur menentukan proses rekrutmen dan seleksi yang jelas, terukur, dan konsisten di seluruh cabang global. Adaptasi budaya lokal memperhatikan norma budaya dan ketentuan hukum ketenaga kerjaan di setiap negara tuan rumah. Hasil positif, strategi yang tepat menghasilkan tim yang lebih kohesif dan kinerja bisnis yang lebih kuat. Dampak pada kinerja finansial. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif bukan sekedar fungsi HR atau investasi strategi yang berdampak langsung pada hasil bisnis.
produktivitas lebih tinggi. Karyawan yang dipilih dengan tepat cenderung berkontribusi jauh lebih besar dibanding rekrutmen. Baik, sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.